Guys, saya sangat terkejut saat menonton video yang dirilis oleh Profesor Amin Rais yang secara khusus membahas dugaan hubungan pribadi antara Pak Prabowo Subianto dengan Letkol Teddy. Lu semua harus dengar ini, lucu sumpah. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabilut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titi Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, yang lain ada lirik yang bunyi kurang lebih, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Karena tanpa berdele-dele, saya usulkan Bapak Prabowo secara Saya ulangi, dugaan hubungan pribadi. Di sini saya terkejutnya. Tokoh sekelas Amin Rais, mantan ketua MPR, mantan ketua umum PAN, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, tokoh utama di era reformasi, kok seolah-olah percaya bahwa informasi yang diperolehnya berdasarkan video-video atau berita-berita yang viral ya di media sosial barangkali dianggapnya benar karena menuduh langsung bahwa Letkol Teddy ini adalah seorang gay dan seolah-olah ada hubungan pribadi dengan Pak Prabowo Subianto. Dari mana fakta itu ditemukan? Apakah sudah dikonfirmasi atau belum? Nah, ini Pak Amin Rais harus menjawabnya. Karena ketika menyebut Letkol Teddy seorang gay, saya sungguh sangat terkejut di situ. Karena di mata saya, Letkol Teddy ini adalah pria sejati. Dan saya kira banyak cewek yang mengincarnya sekarang ini. Saya belum tahu apakah Pak Teddy sudah pernah nikah atau masih lajang atau apa. Itu saya belum dapat informasi yang pasti tentang itu. Tetapi barangkali hanya berdasarkan informasi yang beredar berseliweran di media sosial itu, dan terkadang memang produk rekayasa artificial intelligence itu menunjukkan hubungan kemesraan laki-laki dan laki-laki antara Pak Prabowo dengan Pak Teddy, itu menjadikan Pak Amin Rais merasa risih dan menuduh ini seperti zaman Nabi Lut. Aduh, ini sudah semakin menjurus. Berarti apa yang dia duga itu benar. Pak Amin Rais barangkali sangat peduli dengan Pak Prabowo. Karena orang semua tahu. Saya secara pribadi tahu bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya menghadapi Pilpres tahun 2014 dan 2019, Pak Amin Rais sangat akrab dengan Pak Prabowo. Wah, satu waktu Pak Prabowo datang ke sholat subuh dan silaturahmi secara khusus di Masjid Salman di Sleman, masjidnya Pak Amin Rais. Dan saya juga ada di situ tahun 2018 yang lalu kalau saya nggak salah. Jadi memang hubungan saling kenal ini antara kakak dan adik barangkali bagaikan seperti itu. Dan sekarang ketika mendengar informasi yang berseliweran itu, Pak Amin Rais tidak mau membiarkan Pak Prabowo cacat namanya karena tidak informasi itu atau dugaan itu. Nah, inilah yang perlu diklarifikasi oleh Pak Amin Rais. Dari mana sumber data yang diperolehnya? Informasinya. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Satu, minta Pak Amin Rais langsung untuk melakukan klarifikasi di hadapan
mereka berdua. Di hadapan Pak Prabowo Subianto dan juga di hadapan Pak Teddy. Dengan membawa bukti-bukti yang kuat untuk itu. Kedua, barangkali pihak Prabowo Teddy ini bisa melaporkan langsung Pak Amin Rais ke polisi. Wah, ini fitnah, ini mencemarkan, ini aib besar. Kalau orang menganggap bahwa ini bukan aib yang dibongkar, ya barangkali diamkan saja. Tapi kalau ini aib, seolah-olah benar apa yang dikatakan Pak Amin Rais, maka itu harus ada tindakan khusus dari pihak Pak Prabowo dan Pak Teddy. Gitu kira-kira. Tetapi ya akan semakin panjang juga perdebatan di situ. Karena Pak Amin Rais menggunakan data atau informasi dari berbagai sumber yang dia sudah posting juga dalam videonya itu, antara lain ya. Sehingga yang harus dituduh adalah orang-orang yang menyebarkan informasi awal yang dijadikan rujukan oleh Pak Amin Rais. Akan semakin melebar. Atau barangkali yang ketiga, Pak Prabowo sudahi fitnah ini dengan menyingkirkan Pak Teddy. Karena barangkali Pak Teddy ini dianggap, wah, terlalu super berkuasa sehingga menjadi penentu segalanya, barangkali seperti itu. Kalau ini berarti dasar kebencian terhadap Pak Teddy. Nah, ini juga tidak fair. Begitu ya. Tapi apapun, ini adalah aib yang dibuka oleh Pak Amin Rais yang harus dicoba diklarifikasi, baik oleh Pak Amin Rais sendiri maupun oleh pihak istana. Saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoaks. Kenapa korban dari hoaks? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap dan Pak Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment ya, walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Pipinya dielus cewek, doi auto nunjukin penolakan dengan tegas. Kalau orang pragmatis, mungkin masih senyum-senyum sambil menghindar kalau diginiin. Takut nolak, takut bikin sakit hati. Tebak watak, Mayor Teddy. Kalau menurut aku, doi kolemelo. Dari aksi sigap dan ketegasannya nggak diraguin lagi, koleris. Udah kayak ninja kalau aku bilang. Nah, selain itu doi juga attentive to detail banget orangnya. Ngerapiin shawl sebegitu detail, lama, dan doi kelihatan tenang aja. Kalau orang sanguin kan gak gini-gini amat. Ada lagi video doi ngerapiin buncis yang miring. Ini mah rapi dan perfeksionis abis. Fix kombinasi melankolis Mayor Teddy. Ini menurut pengamatanku ya. Kalau versi akuratnya ya tes psikologi doi yang bisa membuktikan. Ada nggak orang di sekitar kamu yang kolemelo juga?